Makanya harusnya kita tidak perlu menyesali maupun overthinking lagi, narik kembali lagi. Sebab itu bukan overthinking, over memory sih saya kalau Over memory. Rasanya nggak jarang ya ketika kita lagi fokus melanjutkan aktivitas, terus tiba-tiba ada pikiran di otak kita dan memaksa kita untuk melamun sejenak, memikirkan hal tersebut sampai berlarut-larut sehingga aktivitas kita terbengkalai. Atau mungkin sewaktu mau tidur nih Pak Heng, jadi sering banget gitu ya. Sambil natap langit-langit gitu kan, kita sambil mikir gitu kan. Ini banyak banget mungkin dirasakan oleh smart listeners. Adakah cara untuk mengalihkan perhatian kita supaya kita nggak overthinking, Pak Heng, bisa kembali fokus lagi mungkin sama tugas kita atau aktivitas kita? Saya kalau misalnya sampai melambun kayak begitu, Audrey, Aha, itu malah saya sebutnya nggak thinking sih. oke. Karena nggak ada yang dipikirin sebenarnya Karena ya? nggak ada Iya, iya, dipikirin. Dan iya. mungkin pemikiran kita itu justru ke tempat lain, bukan memikirkan Hmm, hal yang ingin kita putuskan itu loh. ya. Justru begini, bagaimana sih caranya supaya nggak melamun kan gitu loh. Mhm, Menyibukkan pemikiran kita dengan memikirkan deadline itu, bisa atau oke. produktif dengan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, seringkali justru kita bisa melamun, melihat langit-langit. Itu karena kurang kerjaan aja sih, kurang mikir malah. Oke. Karena otak kita ini kalau tidak kita sengaja arahkan untuk memikirkan sesuatu, dia akan Aha, mengisi itu dengan yang tadi, yang ya. angan-angan, pemikiran, atau malah seringkali berupa hutang-hutang emosional saya sebutnya sih. Hmm, Kasus yang belum beres, apa yang masih kita hutang tindakan, atau sesuatu yang kita janji-janji sama orang belum terlaksana. Nah, itu biasa seringkali muncul otomatis begitu kita nggak ada yang kita pikirkan dengan sengaja. Nah, oke. proses berpikir itu, Audrey, Oke. itu sengaja. Itu harus sengaja. Kita Ah, tidak bisa insidental, tiba-tiba memikirkan sesuatu, nggak bisa. mhm. Namanya proses berpikir itu dengan sengaja, itu kuncinya. Karena itu berpikir itu harus secara sadar, kita yang pilih kapan, di mana, untuk kasus apa, gitu. Mhm. Jadi kalau kita lagi melamun, mengawang-awang, nah saya sebutnya malah nggak mikir gitu, No thinking ya. not thinking, bukan Oke, over. Itu yes. underthinking. Underthinking, under control juga ya. Yes. Oke, tadi Pak Heng mengatakan yang menarik ya Pak Heng, bicara tentang masa lalu. Ini banyak juga orang-orang Ya, yang overthinking sama hal-hal yang udah lalu, ya, bahkan ya, mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu karena mungkin ada trigger-nya gitu ya, ketika melakukan sesuatu keinget nih sama masa ya, lalu yang mungkin ya, ya, kita pernah lakukan. Nah ini ya. bisa diatasi nggak Pak Heng? Kalau kita sudah lewat masanya, kan kita nggak bisa perbaikin lagi nih. Ya. Dan yang itu tadi, kenapa tips nomor 2 tadi penting, gitu Mhm, kan? Nah, kenapa saya bilang begini, yang kita khawatirkan kejadian masa kemarin, misalnya 2 hari yang lalu, 2 bulan yang lalu, misalnya yang kita salah bikin keputusan, misalnya, ya, itu menyangkut 3 kriteria yang akan kita siapkan untuk bikin keputusan nggak, gitu loh. oke. Ya kan? Nah, itu termasuk ke dalam 3 relevan nggak sih dalam 3 hal yang kita anggap paling penting? Karena seringkali itu di luar loh. Mmm, Kekhawatiran kita itu seringkali sudah tidak relevan lagi, gitu loh. Dan apa hubungan kasus yang kemarin kita gagal ataupun hal yang mungkin kita bikin keputusan salah di masa lalu dengan keputusan yang kita mau ambil ini, gitu loh. Nah, yang Audrey sebutkan ini berhubungan dengan tips yang ketiga soalnya. oke, kita lanjut Pak Hing ke tips 3. Tips yang ketiga ini. Yes. Karena gini, Audrey, gini. Audrey pasti nih semua, ini kalau Mhm, di kelas NLP saya sering kali bahas ini, Son. ya. Audrey, saya, siapapun semua, smart listener siapapun di muka bumi inilah, Mhm, pernah pasti membuat keputusan-keputusan yang kita tidak suka gitu loh. ya. Ya kan, misalnya let's say Audrey pernah mungkin lebih jauh lebih mudah, lebih junior dari hari ini, kan Mhm, bikin keputusan yang unyu-unyu, lugu-lugu itu kan. yes. Ya kan? Aha. Yang saat itu kita serius tuh, anggap itu benar kan. Mhm. Tapi setelah sekarang kita lihat konyol juga sih, gitu loh. Nah, jadi intinya begini sebetulnya. Saya punya good news buat Audrey sama smart listener semuanya. Oke. Good newsnya begini. Kita itu tidak bisa bikin keputusan yang paling pintar sepanjang masa, itu nggak mungkin. Setiap keputusan yang kita buat itu adalah pintar di zamannya ataupun sesuai dengan ilmu yang kita punya di zaman kita bikin keputusan kan gitu loh. Mhm, Jadi misalnya Audrey saat Audrey SMP misalnya gitu ya. ya. Nah, apapun level kepintaran dan ilmu Audrey saat SMP itu adalah basis keputusan Audrey, bukan? Nah, Yes. Audrey tidak bisa dengan masa hari ini, misalnya saat ini Audrey sudah lewat SMA, sudah kerja, ada yang sudah kuliah smart listener, bahkan ada yang sudah sampai S2 pula, Mhm, tidak bisa menyesali keputusan SMP dengan pemikiran S1 misalnya. Ya nggak mungkin. oke. Audrey yang SMP itu tidak punya mungkin kriteria pemikiran S1 kan. Ya. Nah, karena itu Audrey, keputusan kita mungkin yang minggu lalu, 2 minggu lalu, 2 bulan lalu,
itu pintar ataupun itu tepat sekali dengan semua pertimbangan terbaik 2 bulan lalu, Audrey. Yang mana sekarang kita 2 bulan sudah lebih pintar dari 2 bulan lalu kan. Makanya harusnya kita tidak perlu menyesali maupun overthinking lagi, narik kembali lagi. Sebab itu bukan overthinking, over memory sih saya kalau Over memory. Lebih tepat ya. over remembering, dan itu nggak Iya. perlu. Kenapa? Itu bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran. Hmm. Perlu dong saya belajar dari masa lalu, of course. Tetapi saya tidak perlu mengulang masa lalu. Kejadian masa lalu itu saya belajar. Ya, saya rubahnya apa sih? Nah, saya learning dari situ. Tidak harus saya mengatakan bahwa itu harus jadi dasar keputusan saya hari ini. Nggak usah. Nah, ambil itu pembelajaran, sekarang decide dengan 3-4 kategori yang tadi saya sudah bilang itu aja. Ya, karena itu tips nomor 3 adalah begini, tips nomor 3. Nah, kalau hari ini saya memutuskan, Audrey, misalnya let's say Audrey sudah ingin memutuskan sesuatu, ya. Nah, saya akan kumpulkan data dong, informasi. Misalnya tadi saya bilang Audrey nawarin saya pekerjaan atau nawarin saya bisnis baru nih. Ya, Pak, mau ikut nggak sih? Saya mau bikin bisnis roti nih, misalnya. Yuk, ya kan? Saya akan bilang dong, oke, kalau saya mau jawab bisnis penawaran bisnis dari Audrey, kriteria saya apa dong yang penting? Audrey pengen tahu dong omsetnya berapa sih, ya kan? Yes. Cost-nya berapa sih cost-nya? Terus profit kita gimana? Ya kan contohnya. Nah, kalau Audrey sudah kasih saya 3 hal ini, bagi saya sudah cukup. Nah, tetapi yang perlu saya tanamkan di kepala saya adalah ini. Hari ini, tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 28. Oh, Hari Sumpah Pemuda buat semua. Pemuda, yes. Oke. Salam Sumpah Pemuda. Oke. Nah, jadi tanggal 28 Oktober 2021, dengan semua informasi yang saya dapat mengenai profit, bisnis roti itu kayak apa sih? Saya mulai nanya orang, bisnis roti itu bagus nggak sih? Saya nanya ke semua orang dong. Saya mungkin nanya ke 10 orang, nanya 15 orang, selalu saya Google. Nah, informasi yang saya dapatkan itu adalah informasi terbaik hari ini. Hari ini. Yang berarti saya bikin keputusan, oke, Audrey, yuk jabat tangan, I join. Besok Audrey, bisa jadi tiba-tiba ada data keluar. PPKM keluar lagi, baru. Yes. Ya, barusan kita mau bisnis roti, Audrey. Kita nggak bisa, abang-abang dorongnya, gerobaknya nggak boleh keluar ke RT misalnya. Yes. Ya, nah tidak usah disesali. Karena saat saya sama Audrey bikin keputusan, aturan PPKM itu belum ada kan. Ya. Informasi kita yang the best itu adalah di 28 Oktober 2021. Nah, dalam dunia NLP ini dikenal dengan prinsip manusia hanya bisa membuat keputusan berdasarkan apapun yang tersedia saat dia bikin keputusan. Karena itu, kalau Anda berharap bikin keputusan sampai besok karena ada informasi yang Anda tunggu, lusa, 2 hari lagi, 3 hari lagi, tetap akan ada informasi baru. Yang berarti Anda tidak akan bikin keputusan. Oke. Jadi kasih deadline, tentukan 3 kriteria yang ingin Anda putuskan. Lalu sadari bahwa apapun data yang Anda peroleh, di deadline itu sudah yang the best, putuskan. Itu aja. Ya kan? Jadi kumpulkan sebaik mungkin data aja udah. Ya kan? Kalau 29 Oktober besok ada data baru, kita nggak bisa ngapain kalau deadline-nya kita malam ini, mau gimana? Ya kan, kalau bilang, tapi kalau data besok baru gimana? Iya, 30 juga bisa ada data baru. Yes. 1 Desember, 1 bulan lagi ada data baru lagi, kapan keputusannya dong? Gitu. Ya. Oke, jadi itu juga nggak bisa dijadikan alasan untuk menunda-nunda ya Pak Hing ya, karena semakin menunda juga ada lagi masih data baru, ada lagi data baru. Ya, 1 Januari 2022 juga ada data yang lebih baru. Pasti. Oke, terlebih kan di situasi yang tidak pasti ini juga nih Pak Hing ya, banyak juga dari kita yang memikirkan untuk kedepannya ini seperti apa. Ini banyak overthinking baru juga nih yang kita munculkan, apalagi juga sekarang situasi harus go digital dan lain sebagainya. Nah ini gimana nih Pak Hing untuk melihat sesuatu tapi faktanya memang terjadi itu seperti ini nih? Karena itu, ini makanya seringkali Audrey, para pakar itu bilang, punyalah mentor, punyalah coach gitu loh. Punyalah mitra bisnis yang bisa Anda mintakan advice. Yes. Karena gini, biarpun bagaimana, kita bukan pakar segala-galanya, Audrey. Ya kan gitu loh. Kalau misalnya Audrey bilang tadi digital, ya tanya orang yang mengerti digital, misalnya gitu. Dan tidak usah merasa tahu semuanya lah. Ya pendapat orang bahwa serahkan kepada yang lebih mengerti, yang lebih pakar itu benar. Ingat baik-baik semua, kita mungkin pebisnis, orang-orang di profesional, di karir tertentu. Kita itu sudah overload dengan berbagai hal yang memang ada di bisnis kita, kan gitu loh. Yeah. Sudah overload, sudah capek banget. Apalagi Audrey bilang tadi, tantangan yang besar sekali di era sekarang ini kan. Karena itu nggak usah sok tahu semuanya. Hire orang yang lebih jago
di bidang digital misalnya, rekrut aja. Kalau enggak, silakan itu ditanyakan kepada yang lebih ahli. Bahkan mungkin silakan kerjasama dengan perusahaan yang lebih jago di situ. Itu aja. Ya. Banyak kok. Nggak usah pengen tahu, masa tahu semuanya lah. Kayaknya jadi perfect itu bisa segalanya, Loh, nggak usah lah ya. hancur. Iya. Sebenarnya orang bisa dikatakan overthinking itu gimana sih batasan dan definisinya, Pak Heng? Silakan. Saya lebih, makanya tadi kenapa saya sebut di yang pertama tadi, definisi saya sebenarnya praktikal, simpel banget begini. Kalau saya di deadline, tips yang pertama itu kan deadline. Nah, kalau saya di deadline, saya berhasil putuskan sesuatu, saya nggak bisa dibilang overthinking. Nggak bisa saya. Sebab kan saya putuskan di tanggal di mana atau waktu di mana saya harus putuskan itu. Jadi kriteria saya utama sebetulnya adalah overthinking. Itu berarti harusnya saat saya sudah memutuskan, dia belum putuskan. Itu bagi saya kayak overthinkingnya. Tapi kalau misalnya setelah deadline saya putuskan, walaupun saya ambil waktu last minute, itu saya tidak bisa dibilang overthinking. Karena saya telah memutuskan di saat di mana saya harus putuskan. Itu sih kriteria paling simpel sih. Mudah-mudahan menjawab itu. Oke. Ini ditambahkan lagi nih, Pak Heng. Kalau sampai mengalami gangguan-gangguan kecemasan atau biasanya nih orang-orang overthinking nih disangkut pautkan juga dengan masalah lambung. Nah, ini gimana nih, Pak Heng? Itu nanti ngomong sama dokter Vira aja itu. Kapan-kapan kita bahas ya. Karena saya nggak punya hak sih untuk ngomong gangguan lambung. Saya nggak punya hak sih. Cuman kalau apakah itu akan mengganggu dari segi kesehatan? Karena kalau kita serba cemas, memang akan ada kimia-kimia badan yang saling berhubungan dengan itu akan mengalirkan. Ya. Karena dalam dunia NLP ini begini, segala sesuatu itu berhubungan satu sama lain, termasuk pemikiran kita pasti akan berkoneksi dengan badan kita. Yang berarti kalau saya terlalu cemas, dan lain-lain, kimia badan saya akan bereaksi. Nah, kalau sampai akhirnya menimbulkan penyakit ini, penyakit itu, ya para dokter dan orang-orang di bidang kesehatan lebih berhak menjawab lah. Iya. Mungkin nanti boleh tanyakan ya di Sehat Selaras ya. Ya, betul. Pak Dr. Kasim juga bisa jawab itu. Yes, jadi boleh lebih jago itu. Ikutin nanti ya di jam 8. Oke. Nah, ini lagi Pak Heng, pastinya kita juga pengen ya ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk ke depannya atau memikirkan hal-hal yang seharusnya kita nggak pikirkan nih. Ini kita juga punya pembatas untuk bisa menahan diri kita. Terlebih di hal-hal yang uncontrollable. Ini pasti hal-hal yang sering dipikirkan oleh orang-orang yang overthinking. Nah, ini gimana caranya supaya kita menahan hasrat untuk berpikir sesuatu hal yang uncontrollable? Mirip sih, Audrey. Tadi makanya gini, controllable atau tidak controllable, kalau kita punya deadline, Audrey, kita akan dipaksa untuk membuat keputusan juga gitu. Nah, tetapi di luar ini semua, kalau Audrey bicara mengenai controllable sama uncontrollable, pikirkan satu hal ini doang. Pikirkan satu hal ini. Ada hal yang benar-benar kita mau ngapain pun tidak akan ngefek. Ada itu hal-hal. Contoh yang paling gampang adalah begini. Contoh yang paling gampang. Kalau Audrey bilang begini, saya tidak bisa bikin keputusan. Kenapa? Karena angka COVID terus bergerak naik. Nah, ini buat semuanya. Angka COVID mau turun atau naik tidak dalam kontrol kita. Anda tidak bisa jadikan itu sebagai faktor keputusan Anda, sebab kita tidak membuat keputusan itu, kita tidak bisa mengontrol itu, tidak bisa itu. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana ide-ide yang saya pikirkan untuk mengantisipasi kalau angkanya naik dan kalau angkanya turun, itu aja. Tetapi Audrey nggak bisa bilang begini, saya akan berusaha dulu menurunkan angka COVID. Ya gimana? Sulit ya, seluruh Indonesia gitu kan. Dan kita bukan orang otoritas untuk melakukan itu. Bukan tugas kita gitu loh. Jadi itu yang saya sebut di luar kontrol kita. Yang di luar kontrol kita itu berarti hal-hal yang kita mau ngapain pun nggak ngefek. Nggak ngefek. Nggak bisa. Sebab kita bukan di porsi ataupun di posisi untuk mempengaruhi itu. Nah, satu-satunya yang bisa kita kontrol 100% Audrey adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Nah, bahkan Audrey, perasaan anggota tim kita pun kita nggak bisa kontrol loh. Ada orang yang masih frustrasi nih, saya ingin membuat tim saya supaya tetap bisa happy dalam era pandemi. Itu di luar kendali kita. Nah, tetapi ada yang bilang, loh Pak, tapi kan saya bisa pengaruhi. Exactly. Di luar kontrol kita, tetapi bisa kita pengaruhi. Tapi bukan kita kendalikan, kita pengaruhi. Nah, dengan cara apa? Bikin aturan main, bikin shift-shiftan, terus mungkin di kantor kita sediakan fasilitas PCR misalnya. Berarti kita bisa mempengaruhi perasaan mereka dengan agar lebih tenang, tetapi kita tetap tidak bisa kontrol. Tetap tidak bisa kita kontrol. Itu cara membedakannya, Audrey. Oke, semoga ini membantu ya. Kadang kita memang
terpengaruh juga untuk memikirkan atau mengontrol hal-hal yang sebenarnya memang nggak bisa kita kontrol, cuma bisa kita serahkan aja, pasrah gitu ya, atau berserah diri.